Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernirka Safitri. Saya adalah salah satu mahasiswi dalam program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini yang diampu oleh Dr. Hajjah Erni Munastiwi MM. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini. Materi yang pertama adalah apa, mengapa, dan bagaimana KTSP. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu apa pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hal ini telah dituang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Angka 19. Yang selanjutnya, apa itu KTSP? KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan anak usia dini. Dalam artian, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan anak usia dini seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya dan nilai-nilai yang mendasari, serta program yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan anak usia dini. Yang selanjutnya, mengapa harus KTSP? Karena KTSP diperlukan sebagai acuan atau panduan lembaga untuk menyelenggarakan program lembaga, melaksanakan berbagai layanan di lembaga, dan melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi hasil belajar. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana menyusun KTSP Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam menyusun KTSP Pendidikan Anak Usia Dini, ada beberapa prinsip-prinsip dalam penyusunannya. Yang pertama, berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak termasuk kebutuhan khusus. Dalam artian, kurikulum menempatkan anak sebagai pusat tujuan. Kurikulum yang disusun memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tingkatan usia, selaras dengan potensi, minat, dan karakteristik termasuk kebutuhan khusus anak secara individu. Kurikulum juga bersifat inklusif dengan mengakomodir kebutuhan dan perbedaan anak baik dari aspek jenis kelamin, sosial budaya, agama, fisik, maupun psikis, sehingga semua anak terfasilitasi sesuai dengan potensi masing-masing tanpa ada diskriminasi aspek apapun. Yang kedua, kurikulum dikembangkan secara kontekstual. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan yang pertama, karakter daerah, yang kedua, kondisi satuan pendidikan anak usia dini, dan yang terakhir adalah kebutuhan anak. Yang ketiga, mencakup semua dimensi kompetensi dan program pengembangan. Dalam artian, kurikulum pendidikan anak usia dini untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mencakup semua program pengembangan nilai, agama, dan moral, fisik motorik, kognitif,
bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang selanjutnya, program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Dalam artian, kurikulum dirancang untuk membangun sikap spiritual dan sosial, bukan menjawab tes-tes, ujian, kuis, atau pengetahuan jangka pendek lainnya. Sikap spiritual dan sosial yang dimaksud adalah perilaku yang mencerminkan sikap beragama, hidup sehat, rasa ingin tahu, sikap estetis, bersikap kreatif, percaya diri, sabar, mandiri, peduli, menghargai dan toleran, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, bertanggung jawab, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan orang dewasa lainnya di lingkungan rumah, tempat bermain, dan satuan pendidikan anak usia dini. Yang selanjutnya, memperhatikan tingkat perkembangan anak. Dalam artian, kurikulum disusun dengan memperhatikan kesinambungan secara vertikal, yaitu antara tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan kesinambungan horizontal antara tahap perkembangan anak, usia lahir sampai 2 tahun, usia 2 sampai 4 tahun, dan usia 4 sampai 6 tahun, merupakan rangkaian yang saling berkesinambungan. Yang selanjutnya, mempertimbangkan cara anak belajar. Dalam artian, kurikulum mengakomodasi pelaksanaan pembelajaran yang memungkinkan anak membentuk pengalaman belajar dengan cara belajar anak. Anak belajar mulai dari dirinya, kemudian keluar dari dirinya, dari konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, yang dilakukan dengan cara melakukannya sendiri. Yang selanjutnya ada holistik integratif. Dalam artian, kurikulum mengembangkan semua aspek perkembangan secara seimbang melalui layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, ataupun layanan perlindungan anak. Layanan pedagogis berfokus pada stimulasi perkembangan anak, terutama pada stimulasi perkembangan mental, intelektual, dan sosial emosional. Layanan kesehatan dan gizi terutama ditujukan untuk membantu pertumbuhan anak. Layanan perlindungan ditujukan untuk memberi dukungan kondisi dan lingkungan yang nyaman dan aman, yaitu bebas dari kecemasan, tekanan, dan rasa takut. Untuk melaksanakan layanan holistik integratif tersebut, satuan pendidikan anak usia dini harus bekerja sama antara lain dengan Puskesmas, Posyandu, Bina Keluarga Balita, dan Komisi Pelayanan dan Perlindungan Anak Indonesia. Yang selanjutnya, belajar melalui bermain. Dalam artian, proses ini membangun pengalaman bersifat aktif. Anak akan terlibat langsung dalam kegiatan bermain yang menyenangkan. Selama bermain, anak juga akan menggunakan ide-ide baru mereka, belajar mengambil keputusan, dan memecahkan masalah sederhana. Yang selanjutnya, memberi pengalaman belajar. Dalam artian, penyusunan kurikulum memberikan pengalaman belajar anak tentang berbagai konsep keilmuan, teknologi, dan seni secara dinamis melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan anak, nilai moral, karakter yang diinginkan, dan kebudayaan Indonesia. Dan yang terakhir, memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Dalam artian,
Kurikulum mempertimbangkan lingkungan fisik dan budaya ke dalam proses pembelajaran untuk membangun kesesuaian antara pengalaman yang sudah dimiliki anak dengan pengalaman baru untuk membentuk konsep yang baru tentang lingkungan dan norma-norma komunitas di dalam lingkungannya. Lingkungan sosial dan budaya berperan tidak sebagai objek dalam kurikulum, melainkan sebagai sumber pembelajaran bagi anak usia dini. Pengenalan sosial budaya sejak usia dini dalam rangka memupuk rasa nasionalis dan cinta budaya. Yang selanjutnya, kita akan mengetahui tentang alur penyusunan KTSP. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam alur penyusunan KTSP. Yang pertama, analisis konteks. Dalam hal ini, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini membentuk tim pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Tim ini dapat terdiri atas kepala sekolah, guru, ketua yayasan, pengawas, dan komite sekolah. Selanjutnya, tim pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan Anak Usia Dini melakukan analisis konteks mempelajari dan menganalisis. Dan hal-hal yang dianalisis adalah dokumen perundang-undangan, kondisi, peluang, dan tantangan yang terkait dengan peserta didik, pendidik, sarana, prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari, serta program yang akan dilakukan. Yang kedua, penyusunan dokumen KTSP Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam hal ini, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini melakukan rapat kerja penyusunan kurikulum dengan memperhatikan hasil analisis konteks yang telah dilakukan. Selanjutnya, rapat kerja dipimpin oleh kepala sekolah. Selanjutnya, peserta rapat kerja adalah seluruh warga yang ada di satuan pendidikan, misalnya guru, petugas TU, dan petugas kebersihan. Selanjutnya, rapat kerja dapat melibatkan komite sekolah, narasumber, dan pihak lain yang terkait. Dan yang terakhir, draft kurikulum dapat dikaji ulang atau direview dan direvisi. Yang ketiga, mengesahkan dokumen KTSP Pendidikan Anak Usia Dini. Dokumen KTSP yang telah disusun oleh setiap satuan pendidikan anak usia dini perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti Dinas Pendidikan setempat dan ketua yayasan atau pengelola. Cara pengesahan dapat dilakukan dengan cara pengawas atau penilik setempat memiliki kelayakan KTSP yang disusun. Selanjutnya, Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini mengajukan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Ketua Yayasan di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk disahkan atau setidaknya diketahui. Selanjutnya, Dinas Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya mengesahkan dokumen kurikulum yang bersangkutan. Yang keempat, pemberlakuan KTSP. Dokumen KTSP yang telah disusun oleh setiap satuan pendidikan anak usia dini perlu dibuatkan surat keputusan atau SK penempatan pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan oleh kepala sekolah atau ketua yayasan ataupun pengelola. Dan yang terakhir, pelaksanaan KTSP. KTSP yang telah disusun harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga yang ada pada satuan pendidikan anak usia dini tersebut. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam mengembangkan KTSP. Dalam melakukan pengembangan KTSP harus memperhatikan keragaman geografis, keragaman potensi sumber daya,
ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda antar satuan pendidikan, keragaman latar belakang dan kondisi sosial budaya, karakteristik lembaga, misalkan lingkungan, sosial, peserta didik, visi, misi, keagamaan, dan inklusif. Materi selanjutnya adalah apa saja isi dokumen KTSP. Dokumen KTSP terdiri dari 2 dokumen, yaitu dokumen 1 dan dokumen 2. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah apa komponen dokumen 1 KTSP. Dokumen 1 KTSP adalah dokumen yang bersifat umum, berisi berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik satuan pendidikan anak usia dini. Komponen minimal dokumen 1 pendidikan anak usia dini berisi visi, misi, tujuan satuan pendidikan, program pengembangan, indikator, pencapaian pengembangan anak, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja komponen dokumen 2 KTSP. Dokumen 2 disebut juga dengan dokumen program. Dokumen ini merupakan dokumen yang berisi perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pendidik selama 1 tahun ke depan. Komponen dokumen ini mencakup program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, dan penilaian perkembangan anak. Materi selanjutnya adalah pengesahan, pemberlakuan, dan masa peninjauan ulang KTSP pendidikan anak usia dini. Dalam hal ini, kita akan mengetahui siapa yang berwenang mengesahkan KTSP pendidikan anak usia dini. Dalam produk KTSP pendidikan anak usia dini, hendaknya disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini penting agar kurikulum mendapatkan dukungan penuh, sehingga dalam penerapannya dapat optimal. Pihak-pihak yang diharapkan dalam menyetujui hasil pengembangan KTSP pendidikan anak usia dini dan diminta membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda bukti pengesahan. Di antaranya, yang pertama, Ketua Penyelenggara atau Ketua Bidang Pendidikan Yayasan atau Satuan Pendidikan. Yang kedua, Pengelola, yaitu Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, baik pada satuan pendidikan anak usia dini terpadu maupun pada satuan pendidikan anak usia dini tersendiri. Dan yang terakhir, disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat, yaitu Ketua UPTD Pendidikan tingkat kecamatan atau oleh penilai atau pengawas pendidikan anak usia dini. Dan selanjutnya, kita akan mengetahui seberapa lama masa pemberlakuan KTSP pendidikan anak usia dini. Masa pemberlakuan KTSP pendidikan anak usia dini yang telah dikembangkan oleh para tim pengembang akan diberlakukan setelah disahkan oleh pihak-pihak sebagaimana yang telah dipaparkan tadi. Pemberlakuan KTSP dapat disesuaikan dengan harapan satuan pendidikan atau para pengembang, misalnya menunggu tahun pelajaran baru, menunggu dukungan saran dan prasarana, menunggu dukungan SDM tambahan, dan menunggu dukungan anggaran. Masa berlaku KTSP pendidikan anak usia dini bersifat relatif. Biasanya tidak melebihi batas waktu 5 atau 10 tahun. Masa berlakunya kurikulum dapat mengacu dalam tenggang waktu masa akreditasi yang diatur dan diberlakukan di daerah tertentu, baik secara lokal maupun nasional. Dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan dari pembahasan kali ini. Pengembangan KTSP pendidikan anak usia dini merupakan kegiatan strategis dan berdampak sangat menentukan terhadap kualitas layanan program di satuan pendidikan anak usia dini.
Semua pihak yang terkait dalam satuan pendidikan anak usia dini, terutama penyelenggara, pengelola, dan guru, serta orang tua, hendaknya dapat berperan secara optimal dalam proses pengembangan KTSP pendidikan anak usia dini. KTSP Pendidikan Anak Usia Dini berisi karakteristik satuan pendidikan anak usia dini yang mewarnai program-program layanan pendidikan anak usia dini di satuan tersebut. Oleh karena itu, tidak mungkin KTSP dibuat massal apalagi dicetak untuk diperjualbelikan. Lembaga dari pendidik baru kemungkinan mengalami kesulitan dalam pengembangan KTSP untuk satuannya. Bimbingan dan bantuan dari satuan pendidikan anak usia dini lainnya yang terkumpul dalam satu gugus akan sangat membantu, di samping bimbingan dari penilai atau pengawas pendidikan anak usia dini. Tidak ada pendidikan tanpa ada kurikulum pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan anak usia dini harus mengembangkan KTSP. Jika semua pihak dapat berpartisipasi dengan baik memiliki KTSP, akan memberi dampak yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di satuan pendidikan anak usia dini bersangkutan. Akumulasi dari dampak tersebut akan mengantarkan anak-anak Indonesia kelak menjadi anak yang cerdas secara komprehensif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.